mengapa kita concern dengan psikologi Islam? Tapi ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda ya, bukan sebagai pembanding gitu ya. Bukan sebagai pembanding ya, bukan juga sebagai pendamping ya, tapi karena sebagai back to basic ya, kembali kepada basic, back to nature, back to human nature, kembali kepada fitrah manusia ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Atika tadi ya. Nah, jadi itu ya, jadi kedepannya insya Allah ya, perkumpulan praktisi psikologi Islam ya akan mengadakan berbagai event ya, termasuk training untuk traumatic healing untuk calon-calon relawan ya, kemudian juga certified untuk psikoterapi Islam itu sendiri. Terima kasih untuk Ustadz Alif atas penjelasannya. Nah, di sini kan sudah dibocorkan sedikit dari Ustadz Alif bahwa di mana nanti dari Nahla maupun dari program dari Dr. Yon nanti akan ada pelatihan-pelatihan khusus untuk bukan hanya untuk yang mendapatkan sertifikasi yang berbayar, tapi juga ada untuk relawan. Nah, di sini nanti certified ini sangat dibutuhkan karena memang setiap kita mau melakukan kegiatan pasti orang akan nanya certified. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut insya Allah. Saat ini kita akan kembali untuk mengganti narasumber selanjutnya adalah kita akan mendengarkan paparan materi dari Dr. Yon. Untuk Dr. Yon, tempat dan waktu saya persilakan. Monggo, Dr. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Terima kasih buat Tika, Ustadz Alif, dan Ustadz-Ustadz yang lain, Ustazah. Ya. Salam kenal semua bagi yang belum kenal. Ya. Di sini ada senior saya, Pak Yunus. Assalamualaikum Pak. Ini senior ya, tapi semangat untuk berbagi ilmu masih sangat tinggi, ya, patut kita teladani. Ya. Semoga sehat Pak Yunus. Baik, izin share ya. Apa yang muncul di monitor Bapak Ibu semua? Slide-nya sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ulangi lagi. Saya biasa dipanggil Yon, ya, panggil Yon saja, simple. Seperti tadi disampaikan bahwa kalau latar belakang pendidikan saya adalah di psikologi S1, S2, S3. Ya. S1-nya dulu saya ambil klinis, S2-nya terus di industri organisasi, ya, S3 juga industri organisasi, tapi kemudian klinisnya jadi hobi ya. Setelah dipikir-pikir ternyata banyak yang kurang pas, sehingga akhirnya saya mencoba mencari yang lain, ya, dimudahkan mencoba menggali perilaku dari sudut Islam gitu ya. Jadi kira-kira demikian latar belakangnya. Akhirnya mulai menyusun beberapa buku ya, terkait dengan psikologi. Kita lanjut saja. Psikologi sebagai salah satu ilmu ya, yang mempelajari manusia, khususnya perilaku dan hal-hal yang melatar belakanginya. Kalau dari sejarah ilmu kita bisa lihat bahwa usaha-usaha untuk mempelajari dan mengenali perilaku manusia sudah dari zaman dahulu kala. Tapi yang terekam di beberapa library, di banyak pustaka adalah pada tahun 444 sebelum Masehi, itu seorang filsuf Empedokles mempelajari kenapa kok perilaku manusia suka berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Walaupun anaknya adalah anak kembar gitu ya, monozigotik. Nah, jadi dari sel yang belah dua gitu ya, sama persis
ibu orang tuanya suka salah juga kadang-kala membedakan mana yang si A, mana yang si B gitu. Ini menarik bagi para tusuk, ya. Dan mereka mencari akarnya dari alam, dari unsur-unsur alam, ya. Dan Empedokles merumuskan bahwa perbedaan-perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena adanya empat unsur yang utama yang ada di alam ini, kemudian itu ada di tubuh manusia. Nah, jadi 444 sebelum Masehi itu filsuf Empedokles mengungkapkan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh empat unsur yang ada di alam, itu unsur air, unsur udara, unsur api, dan unsur tanah. Tapi pendapat ini kan tidak bisa dibuktikan secara keilmuan, sehingga pendapatnya jelek ya. Bisa dokter ya? yang belum ya. Lanjut Pak. Bisa Pak dokter. Oke, baik. Baik. Kemudian 400 tahun sebelum Masehi itu Hippocrates justru melihat unsur-unsur yang ada di dalam tubuh manusia, cairan-cairan itu seperti darah. Oke, nah dari sini saya coba lihat dari sisi lain, yaitu dari psikologi Islam. Ya. Kalau tadi psikologi Barat itu landasannya adalah pada akal, penelitian itu adalah ya sebenarnya sesuatu hal yang bisa diindra, maka di dalam psikologi Islam itu kita mempelajari manusia dan perilakunya dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah, usaha-usaha untuk menghadirkan ruh ke dalam laboratorium psikologi ternyata bisa dijawab di sini bahwa telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi memang keterbatasan ya. Kalau kita bicara tentang ruh, maka itu adalah urusan Rabb, urusan Tuhan. Dan kita tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, dari yang sedikit inilah ya, kita coba gali, kita dalami bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan perbedaan-perbedaan perilaku yang ada pada manusia. Nah, kalau dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita merujuk kepada Al-Quran. Kalau tadi dari sisi ruh, kemudian dari sisi As-Sunnah dari hadis Nabi, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa di dalam tubuh manusia itu ada satu gumpal daging, gitu ya, yang sebenarnya mudghah, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya qalbu. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Nah, jika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasad. Sebaliknya jika segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Dan segumpal daging itu adalah qalbu. Kalau dari Barat itu sebutnya adalah heart, jantung. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hati atau qalbu tadi itu dia adalah ibarat raja, sedangkan anggota tubuh yang lain, akal, pikiran, tangan, kaki, gitu ya, anggota tubuh yang lain itu adalah ibaratnya pasukan raja, ya. Sedangkan rajanya yang memerintah itu adalah qalbu tadi, hati tadi. Jadi apabila rajanya baik, maka perilaku pasukannya pasti baik, ya, diarahkan oleh
raja yang baik. Demikian juga jika rajanya berperilaku buruk, maka anggota tubuhnya, pasukannya juga akan berperilaku yang buruk. Ya. Nah dari sini kita lihat bahwa terjadi perbedaan titik pandang kalau dari psikologi barat lebih melihat, lebih menekankan kepada fungsi akal yang ada di kepala gitu ya, otak. Tapi di Islam justru kolbu yang justru ada di dada kita ya, di hati. Kita lihat lagi ya, bagaimana penjelasan secara keilmuan dari para filsuf. Ya. Seperti dari Aristoteles mengatakan bahwa kalau bicara tentang masalah sensasi, ya, sakit, senang, bahagia, jatuh cinta dan lain-lain, itu areanya bukan ada di otak, tapi areanya ada di hati. Nah, sering juga kita dalam sehari-hari mendengar ada orang-orang berkata, saya lagi jatuh hati, sakit hati, lagi enggak enak hati. Kalau mau berbicara sebaiknya dari hati ke hati gitu ya. Ini menunjukkan bahwa hati itu justru berada lebih di depan dibandingkan dengan otak gitu ya. Seperti yang ada pada gambar ini. Justru otak itu harusnya dituntun oleh hati. Ini menariknya. Jadi agak bergeser nih ya, dari psikologi barat yang mementingkan fungsi intelijensi, fungsi otak. Tapi kalau kita gali di Islam, justru yang lebih kedepankan itu adalah fungsi kolbu. Sejalan dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW dan juga penjelasan dari sahabat ya Abu Hurairah. Nah ini tidak mudah bagi saya pertama ya yang S1, S2, S3-nya dari psikologi barat gitu ya, tiba-tiba melihat kenyataan seperti ini. Tetapi saya coba gali lagi dan ada beberapa riset memang dilakukan oleh para dokter dan psikolog di luar negeri. Saya menemukan bahwa seperti yang dilakukan oleh Dr. Gary Schwab, Paul, dan Linda, itu mereka melakukan research, ya, penelitian. Ini abad ke-20, ya. Penelitiannya baru abad ke-20, karena memang teknologi jantung itu kan baru berkembang tuh abad ke-20. Sebelum-sebelumnya masih belum bisa diandalkan. Cangkok jantung juga kan baru di abad 20. Nah, mereka itu melakukan penelitian terhadap semua pasien ya yang telah mengalami cangkok jantung. Jadi jantungnya sudah diganti dengan jantung orang lain gitu ya, karena ada gangguan, nggak bisa pakai lagi, ya, ini ditransplantasi dari diambil dari jantung orang lain yang meninggal, dicangkok gitu ya. Jadi dia hidup dengan jantung orang lain. Nah, dari 300 lebih ya pasien yang dia lakukan penelitian, mereka menemukan bahwa semua, bukan sebagian lah ya, semua pasien yang telah melakukan transplantasi jantung, maka dia mengalami perubahan kepribadian, dan perubahan kepribadiannya itu adalah mengikuti kepribadian dari donornya, pendonor jantung. Nah, di sini mereka menemukan bahwa ada pasien yang tadinya nggak suka musik, gitu ya, anti, tiba-tiba setelah sehat dia dengan jantung baru, begitu dia dengerin satu saja intro sedikit lagu atau musik klasik, dia bisa meneruskannya dengan cara bersiul gitu ya. Dia bisa meneruskannya dengan cara bersiul. Istrinya kaget, sejak kapan belajar nyanyi gitu ya, Mas, kayak gitu ya. Ya dia juga nggak bisa jawab, tapi dia bisa mengikuti. Ada lagi lagu baru, lagu klasik, dia dengerin lagi, ya. Dia bisa meneruskan dan menyelesaikan. Dan mereka menemukan, para peneliti ini menemukan bahwa jantung yang dipasang di tubuh pasien ini adalah jantung seseorang yang memang
pemain biola, ya, pemain biola. Dan ada juga seorang ibu, ya, anaknya meninggal, kemudian ya tentu saja dia sedih, ya. Pada satu kali dia bertemu dengan anak kecil, ya, yang lain juga, ya, dan dia merasa bahwa pada saat dia melihat anak itu, dia merasa bahwa dia melihat anaknya, ada kedekatan gitu. Jadi dia merasa dekat dengan anak itu, padahal dia baru ketemu, ya. Dan ternyata anak itu adalah pasien yang menerima jantung dari putranya dia. Dan ada lagi pasien yang gak lama setelah habis cangkok jantung, ya, dia ambil pistol dor gitu, ya, kepalanya, bunuh diri. Dan jantung yang dipasang di dia adalah jantung orang yang matinya nembak kepalanya juga. Jadi dari situ mereka menyimpulkan bahwa ada apa nih dengan jantung nih, gitu ya. Tapi mereka tidak, karena non Muslim, ya, karena kafir, ya, mereka tidak atau belum kenal dengan hadis dari Rasulullah SAW bahwa perilaku itu ya ternyata tergantung kepada kolbu, ya, pada kolbu. Nah, kolbu itu yang diinstal, ya. Saya kebayang aja kalau ada hafiz yang meninggal, itu diinstal kita bisa apa juga kita 30 juta, nggak susah-susah gitu, ya. Paling menyesuaikan, ibarat radio udah ketemu gelombangnya, tinggal fine tuning aja dikit-dikit gitu, ya. Nah, jadi semua pasien yang telah melakukan heart transplantation itu mengalami perubahan psikologis dan kepribadiannya mengikuti perilaku dan kepribadian pendonornya. Nah, jantung menentukan kondisi psikologis dan kepribadian seseorang. Nah, ini sejalan dengan hadis yang tadi di depan sudah kita baca. Kemudian saya coba lagi gali-gali, baca gitu, ya, dan mencari ayat yang berkaitan dengan kolbu gitu, ya. Karena banyak ayat, ya. Saya coba pilah-pilah gitu, ya. Nah, di antaranya saya masukkan di sini, ya. Ayat yang menyatakan bahwa hati itu adalah tempatnya iman, gitu, ya. Jadi kalau ada orang beriman itu sebenarnya taruhnya tuh di hati. Iman itu tidak ada di kepala gitu, tapi adanya di hati. Kemudian kemantapan keyakinan itu ada di hati, ya. Nah, berarti iman juga ada di hati, keyakinan. Hati itu ada di dalam dada, ya, nggak ada di perut, tapi di dada, ya. Hati itu ada di dalam dada. Kemudian Allah akan membuka hati seseorang untuk menerima agamanya, ya. Kemudian hati diuji untuk bertakwa. Kemudian hati yang belum tunduk pada Allah, orang yang beriman kemudian kafir, noda di hati akibat perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau orang berbuat maksiat maka ada noda. Nah, dalil-dalil ini justru mengarahkan gitu saya untuk berpikir bahwa ini sebenarnya adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan emosi. Kalau kita gali, ya, ini adalah fungsi kolbu yang justru berkaitan dengan fungsi, emosional seseorang. Ternyata emosi itu berakarnya atau posisinya ada di hati, ya. Kemudian ayat-ayat yang lainnya juga banyak menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan intelijensi, gitu, ya. Seperti hati yang telah dikunci itu tidak bisa menerima ilmu atau pelajaran. Jadi kalau hati seseorang sudah dikunci oleh Allah, maka apapun ilmu yang dikasih, ya, tidak bisa diterima dengan baik, terutama ilmu agama. Karena hati itu mendapatkan petunjuk, hati itu tidak bisa memahami ibarat cangkir yang sudah tertelungkup, ya, tidak bisa menerima curahan air dari ceret, gitu, ya. Hati itu memahami sesuatu,
Allah akan membuka hati seseorang untuk menerima agamanya. Qalbu digunakan juga sebagai akal, berpikir, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada hati yang berpaling. Nah, ini mengarahkan kita kepada kesimpulan bahwa ternyata qalbu itu juga memiliki fungsi intelijensi. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa ada 3 fungsi daripada qalbu sebenarnya. Fungsi spiritual, yaitu tempatnya keimanan seseorang. Ya. Kemudian fungsi emosi. Yang ketiga adalah fungsi intelijensi, di mana seseorang bisa menerima ilmu, memahami sesuatu, menganalisa, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi kalau saya coba visualisasikan, kira-kira seperti ini. Jadi jantung itu ibarat hardware dan software. Nah, secara hardware, secara fisik, ya, maka jantung itu berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh. Itu fungsi secara hardware. Secara software, nah 3 fungsi tadi, fungsi spiritual, fungsi intelijensi, dan fungsi emosional. Nah, ketiga inilah fungsi software inilah yang mempengaruhi perilaku seseorang. Iya. Nah, secara fisik memang fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ya, hati yang suci itulah hati yang dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan dari semua syubhat yang mengacaukan pengetahuannya. Inilah hati yang sehat. Artinya seperti tadi memang bahwa hati yang sehat adalah hati yang fungsi spiritualnya melebihi fungsi emosional dan fungsi dari intelijensi. Nah, kalau begitu, bagaimana sebenarnya proses terbentuknya perilaku pada seseorang, terjadinya perilaku pada diri seseorang, ya, sehingga membentuk kepribadian tertentu. Jadi bisa kita jelaskan dengan 3 fungsi qalbu tadi. Kita lihat bahwa orang dengan mengamati apa-apa yang ada di lingkungannya, di sekitarnya, maka itu akan bisa menimbulkan suatu ide, keinginan. Demikian juga ada syahwat, bisikan dari dalam diri, ya, dorongan-dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu, maka ini akan menghasilkan ide-ide. Ya. Nah, ide-ide ini, ya, akan diproses qalbu. Bekerjalah fungsi emosionalnya, fungsi spiritual, dan fungsi intelijensinya. Jika ide-ide yang muncul itu tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria yang ada di dalam qalbu seseorang, itu bisa ditolak, kembalikan. Udah pupus sampai situ saja. Nah, ide yang tidak terrealisasi gitu ya. Tapi apabila ide-ide tadi ya, justru mendapatkan support dari emosinya, spiritualnya, intelijensinya, maka dia akan berkembang menjadi kehendak. Kehendak itu jauh lebih maju daripada ide. Ide itu hanya sekedar kehendak itu dia sudah punya tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya nanti bagaimana gitu ya. Dia sudah lebih kuat. Nah, sampai di sini nanti akan dievaluasi lagi ya. Nanti akan dievaluasi lagi oleh akal, apakah nanti akan lebih cenderung emosinya atau spiritualnya yang berfungsi dalam menyeleksi kehendak tadi. Ya. Kalau sampai kehendak ternyata spiritual menyatakan, oh tidak, jangan. Bahaya ini kalau dilanjutkan. Maka keinginan-keinginan tadi udah hilang. Ya. Hilang sementara, artinya dikembalikan ke atas. Ya. Posisinya kita tidak tahu ya. Tapi setidaknya adalah dorongan-dorongan tadi tidak jadi dilaksanakan. Ya.
Tapi jika kehendak tadi disupport oleh atau sesuai dengan emosinya atau spiritualnya, ya, maka dia akan menjadi suatu tindakan atau perilaku. Nah, sampai perilaku nanti juga akan ada evaluasi lagi, ya. Akan ada evaluasi. Jika perilaku tersebut ternyata menimbulkan sesuatu hal yang nyaman, maka itu akan cenderung akan diulangi. Tetapi jika ternyata tidak memuaskan, ya, menimbulkan hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, maka cukup sekali aja deh, gitu ya. Udah, nggak akan muncul lagi perilaku yang sama. Kenapa? Karena dari perilaku ternyata hasilnya tidak memuaskan. Nah, jika ternyata perilaku itu sesuai dan memuaskan, maka itu akan diulangi terus. Ya. Dengan artinya perilaku yang sudah suatu tindakan sudah terjadi, ya, itu akan lebih mudah diulangi. Nah, pengulangan inilah yang akan membentuk kepribadian seseorang. Nah, kepribadian bisa berubah nggak? Bisa ditolak lagi gitu ya dengan adanya paradigma baru dari pemahaman terhadap spiritual atau intelijensi dan emosinya, sehingga kepribadian bisa berubah, dia ganti, dia lakukan penyesuaian kepribadian, dilakukan modifikasi kepribadian. Jadi bisa seperti ini berputar terus. Artinya jika kita ingin menghindari suatu perilaku, ya, maka jauh lebih mudah pada saat perilaku itu sesuatu yang akan menjadi perilaku itu dalam bentuk ide, ya. Dan menolak hal-hal yang masih berupa ide jauh lebih mudah apabila dia sudah menjadi kehendak, ya. Apabila sudah menjadi perilaku jauh lebih susah lagi. Nah, apalagi sudah sampai kepada tahap kepribadian. Jadi pasti lebih susah untuk merubahnya. Jadi inilah proses pembentukan perilaku dan kepribadian pada seseorang. Nah, kalau fungsi spiritualnya lebih menonjol dibandingkan fungsi emosi dan fungsi intelijensinya, maka perilakunya perilaku Islami, ya. Menunjukkan banyak perilaku ketaatan, menjalankan perintah, menghindari larangan. Tetapi pada saat spiritualnya tidak bekerja, spiritual pengertian adalah religi, ya, agama. Pada saat fungsi spiritualnya rendah, tidak bisa meyakinkan ide-ide, kalah dibandingkan dengan emosi, kepengen yang enak gitu ya, maka fungsi spiritual akan berada di bawahnya, maka perilakunya mungkin bisa melakukan berbagai tindakan yang justru tidak menunjukkan ketaatan. Nah, disinilah terjadinya maksiat, perbuatan atau perilaku-perilaku yang terlarang. Ini mudah kalau kita lihat, misalkan pada bulan puasa, bulan Ramadan, misalnya bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, rata-rata hampir semua Muslim itu spiritualnya naik semua. Ya. Yang biasa bohong, nggak mau bohong. Yang biasa nakal, sekarang nggak nakal. Yang biasa nyopet, ngurangi, nggak nyopet. Gitu. Yang biasa korupsi, bisa menahan diri. Gitu ya. Kenapa? Lagi naik-naiknya tuh. Ya. Sehingga semua keinginan-keinginan, ide-ide yang tidak sejalan dengan agama itu dengan mudah dikalahkan, ya. Dorong ke atas, dorong, tidak menjadi kehendak, ya. Dan tidak akan menjadi perilaku, tidak menjadi kepribadian. Tapi begitu lewat Ramadan, fungsi spiritualnya rendah, muncul lagi. Nah, kalaupun kuat, maka ide-ide tadi, ide-ide yang terlarang tadi bisa muncul pada saat fungsi akalnya lemah. Pada saat fungsi akal lemah dalam menyeleksi, maka bisa muncul lagi. Misalnya pada saat orang tidur, ya, muncul dalam bentuk mimpi-mimpi, karena situlah kontrolnya lemah, muncul dalam bentuk mimpi. Jadi
inilah pentingnya penguatan fungsi spiritual di dalam pembentukan perilaku seseorang. Jadi kalau kita lihat, kalau ada gangguan perilaku, maka janganlah perilakunya yang diobati. Kalau kita mau mengubah perilaku seseorang, janganlah perilakunya yang diubah. Tapi kita harus cari akarnya. Kenapa perilaku itu muncul? Ya. Sering kita dengar bahwa seperti itu pada kasus-kasus psikosomatis, ya, gatal-gatal. Ya. Diobatin gatal-gatalnya. Muncul lagi masalah lain. Bukan gatal, mungkin ada gangguan fisik yang lain, sakit perut gitu ya. Diobatin sakit perutnya, nanti pusing yang muncul. Ya. Kenapa? Karena masalahnya tidak diselesaikan. Jadi kalau kita mau mengobati atau memodifikasi perilaku, melakukan terapi perilaku, maka kita harus cari sebabnya. Nah, sebabnya ada di 3 ini, di fungsi kolbu, fungsi emosional, fungsi spiritual, fungsi intelijensi. Karena semuanya di sini. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa jika kolbunya sehat, sehatlah semua. Jika kolbunya sakit, sakitlah semua. Dan benar juga dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa kolbu adalah raja, panglima, yang lain tinggal diperintah-perintah aja. Jadi, nah ini, kalau kita mau menjelaskan perilaku dengan pendekatan kolbu, ini kita lebih menjelaskan pada hal-hal yang sangat mendasar, gitu ya. Nah, demikian juga kalau ada gangguan-gangguan, kita gali justru fungsi emosional, spiritual, dan intelijensi pada seseorang. Nah, proses ini adalah 24 jam. Nah, sehari, ya, dan 7 hari seminggu. Ya. Artinya proses ini terjadi terus, bahkan pada saat Anda tidur pun proses ini terjadi. Cuman fungsi akal dalam menyeleksi keinginan-keinginan agak longgar, disitulah muncul keinginan-keinginan yang terpendam, yang ditekan itu bisa lebih mudah munculnya pada saat tidur. Ya. Kemudian dia adalah gigo, ya, garbage in, garbage out. Begitu apa yang dia lihat menjadi keinginan-keinginan yang buruk, yang jelek, maka ke bawahnya pasti lebih jelek, gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin perilaku seseorang itu baik, maka masukannya juga harus baik. Nah, kasihlah makanan yang baik, gitu ya. Karena fungsi ini berjalan 24 jam, tidak pernah berhenti, ya. Maka jika tidak ada keinginan-keinginan yang masuk di sini, maka muncullah keinginan-keinginan, syahwat, dorongan-dorongan yang kadang-kala tidak baik, gitu ya, tidak baik. Nah, terus bagaimana caranya biar proses itu jalan terus, ibarat mesin, harus ada yang diproses, karena garbage in, garbage out. Sekarang apa isinya? Karena mesin harus tetap berputar. Nah, diisilah dengan makanan-makanan yang sehat. Makanya yang paling bagus itu adalah zikir. Orang yang selalu zikir berarti makanannya kan sehat. Ya. Maka kesininya sehat tuh, ya, bersih dia. Dan tidak ada kesempatan bagi kolbu untuk memproses input-input yang tidak baik. Nah, kalau inputnya zikir kan inputnya baik. Jadi kolbu sudah disibukkan dengan itu. Dengan zikir. Itu penjelasannya, ya. Penjelasannya. Nah, hati yang sehat yang begini, ya, nggak ada karatnya, ya, semuanya bersih, ya. Bersih. Nah, beda kalau hatinya sudah mulai kotor tuh, ya. Kalau kita lihat yang bersih, ini udah banyak hitamnya, ya, separuh hitam gitu, ya. Ini udah hitam semua udah. Nah, hati yang mati ini hati yang mati. Nah, ini bergerak terus, ya. Nah, hati itu kan selalu bergerak, tidak statis, ya. Keimanan juga begitu, ya. Turun naik kan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita hati ini tetap sehat kan gitu, ya. Bagaimana hati kita tetap sehat? Kolbunya tetap sehat.
Ini karatnya sedikit, nah ini udah karat semua, udah hitam ya, udah tidak terlihat lagi ya gerigi-geriginya. Nah, gangguan perilaku dan gangguan kepribadian bisa dilihat dari kolbu seseorang. Jadi seperti dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat, maka akan timbul satu noda di hatinya, gitu ya. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Makin banyak ronanya itu, kotoran-kotorannya, noktah, noda-noda, gitu ya. Ini hitam semua nanti, hitam semua hatinya. Ini hati yang kelam gitu ya. Ini saya coba memvisualisasikan ya dari dalil-dalil yang ada. Ya kira-kira seperti ini. Hati yang kotor, hati yang hitam. Nah kalau udah hitam semua itu berkarat tuh ya, nah, udah terkunci ya. Lu semprot juga nggak bisa masuk ya. Apa yang disampaikan sudah terkunci. Udah susah ya. Nah, kita kecuali ya hidayah Allah aja yang bisa. Nah penyakit hati kalau hati udah rusak, maka itu semua rusak. Mata juga jadi rusak ya. Keinginan kita jadi rusak ya. Mata kita melihat yang baik jadi jelek, yang jelek jadi bagus, jadi kebalik-balik kan sudah rusak. Nah, ini bahayanya kalau hati sudah rusak. Jadi sedekah Rasulullah SAW bahwa memang jika hatinya sehat, hatinya baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika hatinya rusak, jika hatinya sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kita menjelaskan jika ada gangguan perilaku gitu ya, gangguan. Nah, kita lihat, kita urai lagi kepada 3 fungsi daripada kolbu tadi. Yang pertama fungsi emosi, fungsi spiritual, dan fungsi intelijensi. Idealnya kan fungsi spiritual ini lebih tinggi daripada fungsi emosional dan intelijensi. Sehingga intelijensi, fungsi pengetahuan, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan, ya. Jadi pengambilan keputusan ini sebaiknya tentu mengacu kepada hal-hal yang sudah ditetapkan secara spiritual, yang sesuai dengan syariat, gitu ya. Jadi acuannya adalah spiritual. Nah inilah yang sehat. Karena bagaimana kalau terjadi gangguan di salah satunya, kalau tiga-tiganya? Nah ini kira-kira bentuk gangguannya ya. Kalau emosinya terganggu, ya orang-orang yang ya anxiety, cemas, ya takut pada hal-hal, objek-objek yang sebenarnya tidak menakutkan, yang tidak masuk akal, gitu ya, marah, ya, agresif, gitu. Kemudian berkepanjangan, gitu ya, sedih, histeri, teriak-teriak, gitu ya, obsesif. Ini adalah orang yang gangguan di kolbunya untuk fungsi emosional. Kalau gangguan itu dari fungsi spiritualnya, maka inilah yang akan terjadi. Orang yang nggak punya malu, gitu ya. Nah, itu kalau para ulama menjelaskan bahwa kalau malunya sudah nggak ada, maka itu apapun bisa dia lakukan, gitu ya. Apapun dia bisa lakukan, kan sudah punya malu. Kemudian orang-orang yang disebut di dalam psikologi psikopat atau orang yang antisosial atau orang-orang yang gangguan seksual, ya. Nah, kalau fungsi intelijensinya yang lemah atau ada gangguan, maka ya orang yang saya kelompokkan seperti orang yang MR, indigo, schizofren, ya, dan manis depresif, bipolar, ya, paranoid. Ini adalah gangguan di dalam fungsi intelijensi daripada kolbunya. Nah, inilah yang nanti kita akan gali sehingga metode terapinya lebih pas, gitu ya. Tiap orang berbeda-beda. Mungkin tiga-tiganya kena karena itu saling berkaitan, gitu ya, saling berkaitan.
Oke, jadi kalau hati yang sehat ini menurut Ibnu Qayyim, ya, itu yang pertama tentu saja harus kita menjaga stamina kolbu. Nah, bagaimana penjagaannya? Itu lewat iman, wirid harian. Setiap orang harus punya wirid harian apa gitu ya. Selain zikir-zikir yang sudah ada, Anda punya wirid harian apa? Setiap orang punya wirid ya. Mungkin setiap orang punya ini tersendiri ya. Kemudian perlindungan dari dosa, maksiat dan pelanggaran. Kemudian jika sudah ada yang rusak, maka mau tidak mau dilakukan pembersihan. Ya. Nah, itu dengan pembersihan dan istighfar, taubat. Jadi antaranya. Jadi hati yang sehat itu, ya membutuhkan 3 hal ini. Nah, seperti tadi, bahwa proses yang ada di kolbu kita itu berjalan 24 jam, ya, sehari, 7 hari seminggu itu tidak pernah berhenti. Dia butuh makanan yang akan diolah. Mau ngapain gitu ya, mau ngapain. Harus dikasih input yang baik. Kalau nggak ada ya, isi dengan zikir yang baik. Gitu ya. Itulah makanan yang paling empuk bagi kolbu sebenarnya. Ya. Makanan yang paling empuk itu ya zikir. Dan tentu saja kalau zikir yang ada juga zikir yang utama, ya, baca Al-Quran gitu ya. Oke, jadi 3 ini kalau mau hati sehat harus dilakukan ya. Nah, pertama tadi ya, iman harus selalu diperkuat, harus punya wirid harian. Ya, belajarlah bikin, Anda coba cari buku-buku zikir, Anda lihat tiap hari yang rutin Anda baca apa gitu ya. Jadi wirid harian. Kemudian ya lindungilah diri kita masing-masing ya. Jauhkan dari dosa, berbuat maksiat dan pelanggaran. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan, maka diiringi dengan kebaikan, gitu ya. Jika kadang-kala kan memang susah ya, kita ada, ya kalau terlanjur melakukan berbuat maksiat, ya harus diiringi dengan perbuatan ketaatan, ya. Itu dengan istighfar atau taubat, gitu ya. Nah, program penjagaan kolbu bisa terapi vitamin seperti itu, akidahnya harus lurus. Ya. Akidah harus lurus. Ya. Kalau akidahnya nggak lurus, nah itu ya, nggak makanan lagi tuh ya, pintu masuk lagi buat yang mengganggu-ganggu dia. Jadi kemudian zikir harus banyak ya. Nah, harus banyak. Artinya lisan harus selalu berzikir. Kenapa? Karena proses tadi 24 jam ya. Kolbu tadi bergerak menghasilkan ide-ide, keinginan itu nggak pernah berhenti ya. Hanya berhentinya kalau sudah mau dibungkus gitu ya, atau sudah mati ya. Udah mati aja. Udah mati baru berhenti itu kerja jantungnya. Kemudian terapi perlindungan hati ya dari apa? Dari syubhat dan syahwat. Berarti harus bebas dari sikap sombong, mengendalikan marah, emosi, banyak bicara. Yang banyak bicara ini juga banyak mengundang hal-hal maksiatnya. Kemudian banyak tidur, ini mengurangi kita juga melakukan ketaatan. Kemudian jaga pandangan, kemudian sifat buru-buru, sifat dengki, buruk sangka, fanatik, hasut, gitu ya. Kemudian program perlindungannya dengan berbagai terapi, pengendalian hati, syubhat, hawa nafsu, nafsu harta, nafsu perut, nafsu bawah perut, gitu ya. Nah, pembersihan hati dari syirik, ya. Syirik, munafik, bidah, ria, cinta diri, sibuk harta, kikir dan tamak, takut kehilangan, malas ibadah, mubazir, ya. Pelakunya setan, keras hati, maksiat, hilang malu, taubat, ya. Taubat. Memang obat paling ampuh itu taubatnya, itu sapu jagatnya, obat keras sebenarnya. Taubat itu adalah obat keras ya. Obat keras yang menghancurkan berbagai kotoran dan penyakit yang ada ya. Tentu saja tobatan nasuha ya, tobatan yang serius gitu ya.
Kemudian, nah kalau sudah ada yang rusak, ya, terapinya tadi pembersihan hati, istighfar, istighfar, atau taubat, atau terapi ruqyah. Terapi ruqyah. Apa bedanya ruqyah dengan psikoterapi Islam ya? Nah, ini menarik juga ya. Ruqyah kan dengan doa-doa. Terus seorang terapis psikologi Islam, ya diantaranya dengan doa-doa, ya, dengan doa-doa juga. Ya. Ajarkan kliennya doa, ya, membenahi seperti tadi fungsi spiritualnya, ya. Kemudian ya, sama, ya. Tapi kalau ruqyah lebih dominan, lebih dominan peruqyahnya ya. Ya. Nah, tapi kliennya lebih pasif ya, lebih pasif. Nah, kalau dalam praktek psikologi, terapi psikologi Islam, justru kliennya harus kita ajak lebih aktif, dia lebih aktif. Tapi pendekatannya sama, ruqyah syar'iyyah ya mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terapi psikologi Islam sama, ya, rujukannya tetap pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebenarnya prosesnya sama, ya, prosesnya sama. Kalau ini kan banyak nih yang ahli ruqyah nih. Nah, sebelum meruqyah biasanya dilakukan dulu anamnesa, ya, digali, dianalisa gitu ya, kasusnya, kenapa, kapan munculnya gangguannya, pada saat-saat kapan, apa saja bentuk gangguannya gitu ya, apa yang dia rasakan, munculnya berapa kali sehari, saat-saat kapan saja gitu. Ini tiga sama di dalam psikologi Islam, terapi juga kita sama, kita gali juga. Nah, nanti dari situ kita lihat dari tiga fungsi kolbu tadi, mana nih yang paling parah, nah, di mana nih. Kemudian dari situ nanti kita baru rancang intervensinya, ya, terapinya. Jadi beda tipis sebenarnya. Cuman karena psikologi itu sudah masuk menjadi fakultas di berbagai universitas, jadi bidang studi ilmu tersendiri gitu ya. Jadi kayak lebih seperti apa ya, inklusif ya, inklusif atau eksklusif, inklusif ya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita memang mau menerapkan terapi psikologi Islam, siapa sih ahlinya? Ya ahlinya diantaranya adalah Imam Al-Ghazali, ya, Imam Ibnu Qayyim, Al-Baghawi, dan Ibnu Qudamah dan lain-lain. Nah, mereka ini dulu lulusan Fakultas Psikologi Universitas mana ya? Ini para imam ini lulusan Fakultas Psikologi Universitas mana? Nggak ada kan? Mereka hanya belajar agama. Nah, makanya di sini saya dan Ustadz Alif coba ya kita tampung nih gimana ya. Nah, tidak harus dari psikologi juga gitu ya. Yang penting ada dasar-dasar agamanya, ya, akidahnya benar, gitu ya, akidah shahihah gitu ya. Kemudian memahami tekniknya, teknik terapi, memahami teknik terapi ruqyah maupun terapi psikologinya gitu ya, ini bisa pakai jalan gitu ya. Nah, tapi beda kalau Anda sudah menggunakan, kalau kita sudah menggunakan nama psikolog gitu ya, ya harus itu latar belakang pendidikannya kan dari Fakultas Psikologi gitu ya. Jadi, nah dari situ muncul gimana kalau kita bentuk nih, nah, ada persatuan praktisi psikologi Islam, boleh. Dari segi namanya sudah di-approve oleh Kemenkumham, ya, sudah disetujui gitu ya, bagi administrasi sedikit lagi selesai. Ini nanti bisa menjadi payung hukum bagi ikhwan yang ingin mendalami praktek psikologi Islam, ya, tanpa harus kuliah di Fakultas Psikologi, ya. Karena kan mereka juga kalau kita lihat kan ngambil dari para imam-imam ya yang
kita tahu imam-imam ini kan nggak kuliah dulu ya, nggak kuliah di Fakultas Psikologi kan dulu ya. Nggak Saya ada. nggak tahu. Apa dulu Imam Ghazali kuliahnya di Fakultas Psikologi mana gitu ya, Ibnu Qayyim kuliahnya di Fakultas Psikologi mana gitu ya, kan nggak ada ya. Jadi bebas. Jadi kita mau mempraktekkan agama kita, dan mempraktekkan agama Islam untuk membenahi orang, membantu kita sendiri dan keluarga atau orang lain yang mengalami gangguan di dalam perilaku atau kepribadian dengan dasar pendekatan Islam. Berarti kalau Islam, kalau mau yang syar'i ya, gitu ya, sama juga dengan ruqyah gitu ya, ya tentu saja harus yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Ada hipnotis nggak? Hipnotis itu dari mana? Emang harus gimana dengan yang lain-lain? Pokoknya kalau mau konsisten disebut dengan psikologi Islam, Islam yang syar'i gitu ya. Kan Islam juga nggak ngerti juga. Saya kan banyak juga ada Islam Nusantara, Islam liberal, ada Islam apa lagi ya? Ya mungkin rujukannya kita mengacu hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, dan juga kita mengikuti para imam-imam klasik ya yang sudah bukunya sudah banyak beredar dan sudah dipakai oleh luas oleh umat gitu ya. Jadi nggak usah takut. Malahan terakhir itu saya dapat kabar di Australia itu sudah dibuka program kursus psikologi Islam, kursus psikologi Islam yang rencananya dalam waktu dekat ini akan menjadi fakultas psikologi Islam. Itu di Australia. Australia. Nah, kalau di Indonesia kan sudah banyak. Dulu yang IAIN itu sudah menjadi pusat Islam negeri itu rata-rata semua memiliki fakultas psikologi. Nah, itu juga sudah pendekatannya kepada psikologi Islam. Ya. Kalau yang kita coba ya, hindari juga dari filsafat, gitu ya. Jadi kita coba pemahaman dari para sahabat, gitu ya. Jadi berusaha untuk tidak kalau saya berusaha meninggalkan psikologi barat gitu ya, coba fokusnya di sini ya. Jadi sambil menerapkan apa yang kita punya gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke barat. Nah, terapinya tidak terapi Al-Ghazali, Ibnu Qayyim, Al-Baqi dan lain-lain. Nah, kalau kita tahu bahwa kita kalau sebagai seorang muslim sakit ya ini paling yang kita lakukan ya. Sholat kita 2 rakaat. Bisa sholat tobat, sholat masalah, kita punya masalah, kita diselesaikan, mohon kesembuhan dan lain-lain. Atau dengan ruqyah diri sendiri ya. Ruqyah Al-Fatihah, 30 ayat kursi dan lain-lain. Semua surat bisa dibaca. Kemudian sedekah juga bisa menjadi perantara untuk penyembuhnya. Kemudian perbanyak istighfar juga bisa mengobati karena sakit itu adalah karena dosa ya. Jadi kalau istighfar, diampuni dosa, sakitnya sembuh gitu ya. Atau minum madu, ya. Herbal, atau pergi ke dokter, psikolog, ke ruqyah, psikoterapis dan lain-lain ya. Jalanin aja 1 sampai 7 gitu ya. Dengan sabar, insya Allah sembuh gitu ya. Nah, pengaruh ini contoh ya, pengaruh dari istighfar dan taubat ya, bagaimana dia membersihkan itu tadi ya, yang jalurnya udah kotor ya dari atas dari bawah, dari ide-ide itu kita istighfar, isi terus, isi mulai pembersihan di dalam. Ya lama-lama karat-karat yang sudah membatu gitu ya, nah itu dikikis satu persatu ya. Nah, sehingga menjadi habis, hatinya menjadi bersih ya. Nah,
Kalau bersih ini kan hatinya jadi tenang gitu ya, nggak ada yang perlu dicemaskan ya. Dan sudah kita artinya sudah memahami rukun imannya dengan baik, qadar dan qadarnya, ya, lebih mudah menerima segala sesuatu, yakin ya, kalaupun siapapun yang punya niat jahat, seluruh manusia di bumi ini berniat jahat, kalau nggak disetujui Allah ya kita selamat, gitu ya. Demikian juga kalau seluruh makhluk di bumi ini mendoakan kebaikan kepada kita, ya, kalau catatannya itu memang kita harus sial hari itu, ya tidak ada yang bisa membantu. Gitu ya. Nah, dengan demikian jadilah hati yang tenang gitu ya. Kan nggak ada lagi yang kita cari ya selain hati yang tenang ya. Nah, jadi kayaknya demikian Ustadz Alif sampai muncul ide janji tenang. Saya pikir janji tenang, tenang jiwa ya, tenang jiwa. Tadinya saya ingat itu kopi janji jiwa ya. Janji jiwa, tenang jiwa. Oh ya, tenang jiwa, sakit jiwa. Nah kan gini ya. Oh ya benarnya orang ada sakit jiwa, sehat jiwa gitu ya. Nah ini kan tenang jiwa ya, boleh. Nah, sorry. Ya. Nah, kepencet. Ya. Demikian yang saya ketahui ya, mungkin banyak yang tidak saya ketahui, silakan kalau mau berbagi. Demikian Ibu moderator, Bu Atika, silakan. Baik, Dr. Rian, terima kasih Bapak Ibu. Kita tadi sudah mendapat penuturan dari kalau saya bilangnya guru kita Dr. Rian mengenai sehat atau tidaknya sebuah kolbu. Yang dikatakan bahwa jika kolbu itu sehat, maka seluruh organ yang ada di tubuh kita itu menjadi sehat. Karena apalagi saat pandemi kita butuh ketenangan. Bukan hanya ketenangan uang, tapi juga ketenangan hati maupun jiwa. Nah, Bapak Ibu, saya yakin di sini Bapak Ibu ada yang bidang psikologi, ada yang bidang ruqyah, ada yang bidang dosen, ada yang coach sekaligus. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sharing, bisa bertanya atau memberikan pendapat mengenai ilmu yang sedang kita dapatkan hari ini. Bagi peserta, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dinyalakan, di-on-cam-kan kameranya dan angkat tangannya. Jadi saya bisa langsung ngelihat nih siapa yang akan mau langsung bertanya. Bisa langsung diangkat tangannya, video on-cam-nya dinyalakan, jadi langsung bisa bertanya kepada narasumber kita hari ini, Dr. Rian. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya. Dr. Rian, terima kasih. Masya Allah Pak Yunus. Oh. Pak Yunus. Abu Alia itu, Bu, Abu Alia kayaknya seperti Abu Alia aja sepertinya Abu Alia terlebih dahulu itu. Ya, oh, Abu Alia. Tangan, Bu. Bu Alia. Ya, Bu Alia. Abu Alia. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya, Masya Allah. Ini pemaparan Dr. Rian, Masya Allah sangat menarik sekali, dan tujuan untuk kita belajar psikologi Islam itu, Masya Allah, menerapkan ilmu psikologi yang memang berdasarkan Quran dan Sunnah. Masya Allah, ini harus direspon secara cepat dan baik karena ilmu seperti ini dibutuhkan di masyarakat kita ya. Saya sendiri bergerak di bidang ruqyah dan 2 tahun yang lalu saya membentuk tim untuk penanganan anti candu nasional. Salah satunya adalah kami bergerak di bidang pembenahan dari psikologi orang yang terkena kecanduan ya. Makanya ini sangat menarik sekali. Saya ingin tahu lebih dalam para pakar psikologi seperti Dr. Rian dan pemateri yang lainnya. Yang saya tanyakan adalah hal-hal yang perbedaan tadi antara Barat, psikologi Barat dan psikologi Islam, karena dasarnya sudah berbeda. Tadi pemaparan yang pertama adalah bagaimana sumber dari psikologi Barat ini dari akal dan apa tadi yang awal ya. Tapi kalau dalam Islam jelas itu bersumber pada qalbu.
Gitu ya. Ini cara sudut pandang yang nantinya makanya agak irisan, ada sebuah irisan yang nantinya ada perbedaan yang signifikan seperti terapinya. Karena apa? Dalam psikologi barat dipelajari ilmu hipnoterapi, NLP yang berafiliasi kepada NAM, ilmu yang biasanya dari filosofi paganis dan yang lainnya lah. Kalau dilihat dari hal itu, apa yang perbedaan yang mendasar ini, dokter, tentang bagaimana penanganan seperti hipnoterapi atau kalau dalam psikologi Islam kita kan muhasabah, tazkiyatun nafs, mengajak hati tadi terhadap fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya ya. Yang kedua adalah perbedaan antara tadi qalbu, ruh ya, dengan nafsiyah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ayatnya wa nafsiyu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam penciptaan sudah disempurnakan nafsnya atau jiwanya, maka Allah tetapkan nafs fujur dan takwa. Tadi sudah disebutkan secara rinci sebetulnya. Saya ingin paham perbedaannya saja tentang bagaimana kita melihat pembenahan secara nafsiyah atau kejiwaan atau kolbunya, apakah itu saling berkaitan atau seperti apa, Dr. Yon? Ya mungkin sebegitu aja dari saya. Insya Allah saya akan mengikuti terus dan saya tertarik sekali dengan apa yang menjadi cita-cita Dr. Yon dan kawan-kawan. Insya Allah saya ikut gabung, insya Allah. Ya begitu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Bu Alia. Bu Alia, ini dokternya mau langsung dijawab apa mau ditumpuk pertanyaannya? Boleh dijawab aja ya. Oh enggak, silakan Dokter Yon. Takut lupa nanti. Nah, sobat, Silakan, pertanyaannya bagus sekali nih Abu Alia. Yang pertama, psikologi barat dan psikologi Islam. Nah, psikologi barat itu dasarnya kan harus empiris ya. Empiris itu artinya bisa dibuktikan ya. Berarti ada riset di situ. Dibuktikan, nanti kita bisa lihat lagi, orang lain bisa research. Search itu kan menjangkau, orang lain nanti bisa menjangkau lagi, artinya membuktikan lagi bahwa memang hasilnya demikian, gitu ya. Nah, artinya menggunakan empiris, harus research. Nah, dasarnya itu, arti akal. Kalau nggak bisa dibuktikan, tidak masuk akal, nggak bisa diterima, maka otomatis ditolak. Kan gitu. Sementara landasan di dalam psikologi Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaannya, ya, apakah Anda mau menolak Al-Quran dan As-Sunnah? Itu ayat 1 dari Al-Baqarah, dalikal kitabul la raib, dikemanain gitu. Ya enggak? Kan kita tidak ada keraguan. Ya. Kalau kita ragu, baru kita teliti. Nah, kalau kita meragukan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berarti ada masalah di akidah kita, enggak? Ya, berarti punya masalah di akidahnya. Ya. Imannya belum kuat kan gitu ya. Nah, di mana belum kuatnya? Nanti kita cari tuh, ya. Ngerti enggak itu syahadat? Apa konsekuensi syahadatnya? Kan gitu ya. Ini nanti bisa diurai ke belakang begitu tuh ya. Ini gangguannya di mana nih? Atau syubhatnya nih, ya. Udah banyak kotoran-kotoran syubhat yang nggak benar yang masuk, itu harus dirapiin kan gitu ya. Harus dicari. Nah, di 3 fungsi tadi, apakah yang syubhatnya di mana nih? Di emosionalnya, di religinya, spiritualnya, atau proses berpikirnya? Karena banyak juga sesat pikir di dalam proses pengambilan keputusan, ya. Apalagi proses pengambilan silogis, cara berpikirnya mengikuti kaidah-kaidah filsafat gitu ya. Nah, itu kan ya nggak masuk di Islam, nggak masuk. Nah, kemudian bagaimana dengan penelitian? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Penelitian boleh saja gitu ya, boleh saja. Ya. Tetapi ibaratnya begini. Nah, sekarang misalkan nih Anda atau kita semua naik motor, ya, naik motor. Tiba-tiba kita lihat nih, ini kok kayaknya nggak enak nih, kok bannya kayaknya nggak empuk gitu. Kita lihat, oh ternyata kempes, dan velgnya itu kayaknya udah mau nempel tuh sama aspal, ya nggak? Apakah Anda mau pencet-pencet rodanya dan menekan-nekan, nih anginnya masih ada nggak ya? Apakah Anda masih mau pencet?
Padahal kita lihat sendiri saja dari jauh udah kelihatan itu nggak ada anginnya. Begitu udah gitu dipencet. Kan perbuatan yang sebenarnya ya sia-sia ya. Nggak dipencet juga kita udah tahu bahwa itu udah nggak ada anginnya. Itulah manusia. Ya. Anda lari pagi pakai sepatu, tiba-tiba nginjak sesuatu yang lengket, coklat, gedenya lebih kayak pisang emas lah yang kecil-kecil tuh ya. Gedenya begitu ya, melingkar, warnanya coklat kekuningan gitu ya. Waduh, Anda angkat sepatu. Wah, ini pasti apa? Apa yang Anda lakukan? Pasti dicium kan? Iya. Nah, kan tuh kan benar kan? Sebenarnya enggak Anda cium pun Anda udah pasti itu adalah kotoran anjing. Kenapa Anda mesti cium juga? Nah, jadi kalau Anda mau melakukan penelitian dalam hal psikologi Islam, kira-kira kayak gitu ya. Kan lebih baik waktunya Anda pakai buat berzikir ya enggak? Jelas pahalanya ya. Pada melakukan sesuatu yang kita jawabannya udah tahu gitu ya. Yang kita jawabannya udah tahu. Ya. Saya pernah dengar itu Pak Profesor Jamaluddin Ancok mengatakan begini. Penelitian dalam psikologi Islam itu dia mengatakan bukan kita tidak percaya, saya sih percaya. Saya melakukan penelitian biar orang lain percaya. Gitu kan. Jadi siapa yang mau dipercayakan sekarang gitu ya? Berarti kita membuat orang percaya kepada suatu agamanya sendiri. Berarti kan sebenarnya orang itu nggak percaya dengan agamanya. Kalau dia nggak percaya dengan agamanya berarti ada masalah di akidahnya. Ya nggak? Akidahnya itu belum mantap gitu ya, belum kokoh, belum kuat. Ya. Nah kalau akidahnya nggak kuat, nggak mantap, nggak kokoh, mudah digoyang, nah itu kan makanan empuk tuh. Jadi fungsi-fungsinya lemah tuh. Fungsi-fungsi spiritualnya lemah, fungsi emosionalnya lemah, fungsi intelijensinya lemah. Ya, akidahnya. Makanya intervensi itu ya pertama akidah kudu benerin gitu ya, harus benar akidahnya. Ya. Akidah harus benar. Karena itu tulang punggungnya ya, dasarnya harus benar dulu ya. Kalau nggak bisa berdiri tuh ya. Ibarat kita manusia nggak bisa berdiri kalau tulang punggungnya nggak benar gitu. Jadi demikian untuk pertanyaan nomor 1 tadi ya. Kemudian yang kedua, tadi disinggung juga tentang hipnoterapi ya. Apa sih sebenarnya hipnoterapi itu ya? Saya dulu di waktu S1 tuh sempat belajar juga dulu tuh ya hipnoterapi ya. Tapi saya nggak pernah pakai ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, apa fungsinya hipnoterapi itu ya? Kalau kita lihat nih, maaf saya buka lagi slide-nya ya. Nah, kalau Anda mau hipnoterapi, berarti, nah ini saya jelaskan. Berarti Anda sudah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga sebagai seorang muslim kepada orang lain. Apalagi itu yang melakukan hipnoterapi itu adalah orang yang agamanya nggak jelas. Ya, Anda buka pintu rumah Anda selebar-lebarnya. Pintu depan dibuka, pintu jendela dibuka, silakan lo masuk gitu ya. Nah orangnya di dalam nanti akan berubah-ubah. Oh ini TV-nya jangan di sini ya, ini lemarinya jangan di sini ya, ini dapurnya jangan kayak begini ya. Dia acak-acak tuh 3 fungsi Anda yang begini ya. 3 fungsi Anda yang Anda sekarang udah punya diacak-acak sama dia. Anda mau buka itu sementara karena itu berbahaya konsekuensinya. Ya, kita bukain rumah, pintu ini bukan masalah dunia gitu.
Ibarat orang cakok jantung tadi, gimana kalau jantungnya adalah pemahamannya ateis gitu? Silakan. Ya, kalau jantungnya para hafiz-hafizah yang masuk kan lumayan ya, tinggal di fine tuning aja tuh ya. Dengerin surat Al-Qiyamah, dia bisa lanjutin sendiri gitu ya. Gitu ya. Jadi hati-hati, jangan mau ya, jangan mau menyerahkan. Karena apa? Kolbu itu adalah harta Anda yang paling mahal. Ya. Kenapa? Di situ tempat berlabuhnya iman. Nah, kalau Anda kasih itu ke orang, iman Anda berarti diacak-acak mau. Kan gitu ya. Sementara tukang hipnotisnya nggak jelas itu ya agamanya ya. Jadi resiko tinggi. Nah, kemudian masalah pertanyaan kedua adalah kolbu, ruh, jiwa, nafsu. Ya, itu sebenarnya kalau kita lihat dari kumpulan semua ayat-ayat, ya kadang-kadang kalau disebut kolbu itu juga berarti di ruh, ruh gitu ya. Ya, kadang-kadang disebut ruh juga berarti kolbu gitu ya, bolak-balik aja gitu ya. Sehingga dalam penanganan klien yang bermasalah ya kita harus pendekatannya komprehensif ya. Kecuali memang kita untuk kasus tertentu kita bisa membedakan kolbu sendiri, ruh sendiri gitu ya. Ruh sendiri. Jadi dalam banyak hal itu bolak-balik aja gitu ya antara kolbu dan ruh. Tapi ya itulah ilmunya kan seperti disampaikan bahwa sangat sedikit ya, illa qalila, sangat sedikit ya sudah jangan dipaksain gitu ya, jangan dipaksain, terima aja udah gitu ya. Nah, jangan dipaksain, ntar kita yang pusing ya. Tapi dari beberapa ayat-ayat kalau kita pahami ternyata itu ya kadang-kadang merujuknya ke kolbu sendiri, kadang-kadang merujuknya ke ruh gitu ya. Kadang-kadang kadang-kadang sebutnya ruh karena nafs ya itu juga lah gitu ya. Demikian ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Wallahu alam. Baik, terima kasih untuk Dr. Yon. Kita lanjutkan pertanyaan. Saya berikan pertanyaan. Mohon maaf, saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Yunus. Silakan dibuka mute-nya Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Yunus. Ya, waalaikumsalam. Kedengaran, suara saya kedengaran. Kedengaran jelas Pak Yunus. Silakan Bapak. Pak Yan, terima kasih. Ya, Pak Yunus. Sehat. Alhamdulillah. Ada pembagian lain ya, Pak Yan? Ya. Ada pembagian lain. Ya. Yaitu manusia ini terdiri dari 3. Soul, body, and mind. Soul itu nyawa. Dalam Quran dikatakan bahwa hai Muhammad, kalau ada yang tanya soal roh, jawabnya adalah itu bukan urusanmu. Ya. Itu roh ya. Body, body fisik, kalau kita almarhum dikubur, itu body. Ya. Nah sekarang mind. Mind ini MIND ya, MIND. Itu dibagi 3. IQ, EQ, dan SQ. Itu pembagian lain, Pak Yan. Ya. Saya kira itu saja. Lain kali kita tanya lagi. Terima kasih, Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Yunus. Jadi ya bagi teman-teman yang lain, Pak Yunus ini dokter ya, dan punya minat
menangani banyak orang-orang yang mengalami gangguan jantung ya Pak Yunus ya. Ya, Dan aktif ya. Saya lihat di banyak kegiatan ikut ya, terutama untuk yang pendekatan psikologi Islam. Baik, pendekatan tadi ya, manusia ada soul, ada body, ada mind. Nah, mind dibagi 3, IQ, EQ, dan SQ. Ya, boleh-boleh aja gitu ya, boleh aja. Setiap orang kan boleh memukakannya, gitu ya, dengan formatnya sendiri, gitu ya, format sendiri. Kalau mau divisualisasikan nanti bisa saja, misalnya kan kalau emosional berarti adanya di emosional. Kalau kita sandingkan ke sini ya, kita sandingkan ke sini, ya emosional ya EQ ada di sini, spiritualnya ada di sini, gitu ya, IQ-nya ada di sini, gitu ya, 3 gitu. Terus apalagi tuh apa bedanya ya? Kan emosional berarti EQ ya, emotional quotient, spiritual quotient ada di sini, intelligence quotient ada di sini, gitu ya. Ya, kemudian tinggal ruh. Nah, tinggal ruh itu ya, ruh itu kan energi ya, energi yang menggerakkan. Nah, kalau ini roda-roda ini digerakkan oleh energi ya. Nah, kalau energi nggak ada, maka proses yang tadi nggak berjalan tuh. Nah, proses yang tadi nggak berjalan. Sebentar, kita mundur lagi ya, lihat ya. Proses tadi nggak berjalan. Proses. Ini ya. Nah, kalau tanpa ada energi, ya, proses ini nggak akan jalan tuh. Artinya apa? Energi, rohnya udah nggak ada, mati sudah, jadi mayit, ya. Karena nggak ada yang menggerakkan. Nah, energi itu ada di roh ya. Ruh. Enggak, kalau ruhnya sudah keluar, sudah memisahkan diri dengan badannya, ya, walaupun kita nggak tahu roh itu ada di mana, ada di jempol, ada di lutut, atau ada di siku, atau di mana, pokoknya di badan gitu ya. Sudah menyatu roh dengan jasad, ya, itu ada energinya gitu. Ada energinya. Jadi kalau sudah berpisah, maka proses ini terhenti. Kalau proses ini terhenti, berarti jantungnya juga sudah terhenti memompahkan darah ke seluruh tubuh. Nah, dengan demikian, proses seleksi kehendak, ya, ide, kehendak, perilaku, kepribadian juga berhenti. Ya. Jadi tidak ada yang bergerak. Ya. Mati sudah. Mati sudah. Nah, ini apa ya, dinamikanya ya, terjadinya perilaku atau hidup. Nah, tapi jangan banyak-banyak main di ruh, Pak. Pak Yunus, karena memang sangat terbatas ya. Ada buku bagus, Ruh ya, karangan Ibnu Qayyim ya. Nah, itu juga bagus, lumayan tebal ya. Bangsa tebal 5 sentian, nah, itu menarik untuk dibaca ya. Nah, itu dibaca tentang ruh ya. Walaupun ilmunya sedikit, tetapi ternyata Ibnu Qayyim itu bisa membuat, jadi orang yang dari latar belakang psikologi maupun non psikologi bisa menerapkan agamanya. Tetapi tentu saja kalau kita mau pakai, tentu basic-basicnya harus dimiliki dulu, sama kayak ruqyah ya. Kita harus paham, jadi tidak asal baca doa gitu ya. Ada metode, sebagai sebuah metode itu ada stepnya, ada urutannya apa yang sudah dilakukan gitu ya. Demikian juga dengan terapi psikologi Islam gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah hasanah pengetahuan kita, Pak Yunus. Demikian, barangkali ada yang lain mau menambahkan, silakan. Ada lagi peserta yang mau bertanya? Silakan. Dokter, mungkin izin Pak Dokter ya, bukan menambahkan mungkin. Ya. Ini bukan menambahkan Pak Dokter. Baik, untuk Abu Alia, untuk lebih lanjut ya mengenal struktur manusia, bisa
mungkin membaca atau melakukan studi literatur ya. Mungkin salah satunya, kalau ini sih buku ini Ilmu Nafs Al-Islami ini Madkhal ya, karya Dr. Muhammad Usman Najati. Ada buku lain, itu buku disertasi ya, Tazkiyatun Nafs. Beliau juga menjelaskan tentang apa itu yang disebut nafs, al-qalb, ar-ruh ya, dan juga penyebutan al-aql. Termasuk juga buku Ilmu Nafs Al-Islami ya, Ma'ruf Marzuq juga menyebutkan. Tapi kalau mau lebih mudah, itu semua sudah dijelaskan ya Pak Dokter di buku Ensiklopedia Terapi Kejiwaan. Kalau mau versi bahasa Indonesia ada di situ. Mungkin bisa dibaca-baca ya di buku itu. Itu Pak Dokter ya. Nah, kemudian ini Pak Dokter, untuk menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi ya, ada sebuah ungkapan yang menarik nih Pak Dokter ya, tentang mind, soul, and body ya, yang tadi disampaikan Pak Dokter. Ternyata memang sudah dibicarakan juga nih Pak Dokter ya, seperti yang disampaikan oleh Abu Zaid Al-Balkhi ya, di mana beliau berkata, kanal insanu murakkab ya, murakkaban min badari wa nafsin. Sara yujadu lahu min qibali kulli minhum salahun wa fasadun wa sihhatun wa marad. Idzalika fa inna idafata salihil anfus ila tadbiri masalihil abdan amrun shawabun. Jadi maksudnya korelasi antara badan, ruh ya, dan akal itu sangat kuat sekali ya. Namun soul yang dimaksud di masa lalu nih Pak Dokter ya, ruh yang dimaksud atau ya nafs yang dimaksud di masa lalu dipahami ya berbeda dengan nafs pada masa sekarang nih Pak Dokter ya, di mana makna nafs ya itu memiliki makna yang komprehensif ya, gitu. Makna yang komprehensif, makna yang jelas berbeda dengan makna nafs yang dipahami oleh psikologi konvensional. Ya, jadi seperti itu. Nah, gimana nih Pak Dokter, ketika ada ya ini konsekuensi logis kalau kita ambil kesetaraan langsung ya, seperti tadi misalnya soul itu ya disamakan dengan ruh, body itu dengan tubuh, jasad gitu ya, mind dibagi 3, IQ, EQ, SQ. Yang perlu psikologi Islam kita berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi berbeda sebenarnya, perbedaannya adalah di akarnya, sehingga pada saat intervensinya itulah akan terjadi perbedaan nanti. Intervensi orang yang menyasar mind itu berbeda nanti dengan kita menggunakan intervensi yang menyasar kolbu. Ya. Sudah sangat tepat ya. Jadi pembagian yang dihadirkan mind, soul, kemudian apalagi body ya, itu tidak mutlak bisa kita samakan dengan apa yang dipahami oleh pendekatan atau konsep yang dihadirkan oleh para ulama terdahulu ya, khususnya di bidang kejiwaan. Saya ambil contoh misalkan soul ya, makna soul itu dipahami ya barangkali dengan ruh, tapi ruh versi mereka atau spiritual versi mereka itu barangkali seperti apa. Nah, sementara di dalam perspektif Islam, makna ruh sendiri ya, kalau kita lebih dalami lagi, memiliki makna yang similar dengan al-nafs ya, juga dengan al-qalb gitu ya. Nah, ini sebenarnya dijelaskan lebih terperinci ya, teman-teman semua, dijelaskan secara terperinci di dalam kelas intensif kami ya. Demikian juga makna mind, pikiran ya. Apakah pikiran atau al-aql ya, itu hanya semata-mata mind itu diperoleh hasil daripada produktivitas otak, ataukah memang ada unsur kolbu hati, ataukah ada yang namanya brain heart connective
terhubung antara kolbu hati dengan otak ya. Nah, ini juga harus dipahami dengan sesuatu yang berbeda. Jadi barangkali kalau teman-teman semua melihat kajian-kajian psikologi konvensional, umumnya mind yang dimaksud itu adalah mind ya otak gitu, fungsi daripada otak dalam berpikir. Ya, berbeda dengan kita yang mind dalam pandangan kita bahwa mind itu substansinya adalah kemampuan kognitif, kemampuan menelaah, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mentadaburkan. Nah, itu tidak terlepas dari kemampuan kolbu itu sendiri. Jadi silakan Pak Dokter. Ya. Jadi itu ya, jadi seperti yang tadi Pak Dokter sampaikan bahwa tidak bisa dipahami apple to apple, dipahami sama makna mind. Pembagian mind, soul, dan body itu secara mutlak dipahami sama. Seperti apa yang dipahami oleh para ahli di dalam Islam ya. Nah, seperti itu. Ya contohnya tadi apa yang disampaikan oleh Abu Zaid Al-Balkhi gitu ya. Abu Zaid Al-Balkhi mengatakan kanal insan murakkab ya, murakkaban min badadin wa nafsin. Tapi yang dimaksud nafsnya apa? Ya, beliau berkata manusia itu ya di dalam kitab Masalihul Abdan wal Anfus, ya seorang ulama, seorang ahli ya, seorang ahli dalam kejiwaan yang pendekatannya adalah cognitive behavior therapy. Beliau berkata bahwasanya kana insan murakkaban min badadin wa nafsin. Manusia itu terdiri dari jiwa, dari badan, body dan jiwa. Gitu ya. Maka Dr. Profesor Malik Badri berkata ya, wala yadhunanna ahadun. Maka jangan seseorang itu menduga bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Zaid Al-Balkhi, makna nafs ini adalah maknanya adalah nafs dalam perspektif ya psikologi konvensional gitu, yang notabene hanya berkutat atau berpaut pada pemahaman atas kognitif atau atas behavior semata gitu. Jadi berbeda gitu. Maka beliau kemudian mengatakan bahwa nafs yang dipahami atau yang dimaksud dari Abu Zaid di sini adalah maknanya adalah cakupannya adalah ruh itu sendiri. Ruhun latifatun. Ruh yang halus yang kalau orang itu wafat, ya kalau orang itu dicabut ruhnya maka dia akan menjadi mayat ya. Maka seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan oleh para ahli-ahli pada masa kini ya, dari hasil riset mereka terhadap Al-Qur'anul Karim, sehingga ya kemudian mereka menyimpulkan bahwa beberapa nama memiliki makna yang similar, yang itu adalah melengkapi dari makna yang lainnya. Sehingga mereka berkata qalbu terkadang disebut ar-ruh, juga terkadang disebut an-nafs ya. Terkadang juga qalbu itu atau nafs terkadang disebut qalbu, nafs juga terkadang identik dengan behavior atau as-suluk. Jadi seperti itu aja. Silakan dokter menambahi. Silakan dokter Yon untuk menambahi lagi. Atau ada yang bertanya lagi, silakan ke Pak Dokter. Atau dokter Yon mau menanggapi, tadi kan sempat terputus tuh, kita lagi ngedengerin penjelasan Pak Dokter Yon mengenai soul and body. Silakan jika ingin diterapkan kembali, dokter. Mulai dari mana nih yang mau ditanggapi? Karena yang tadi dokter katakan perspektifnya tidak bisa plak. Yang tadi ya, jadi tadi saya masih nanggapin punyanya pertanyaan Pak Yunus ya. Yang ini dokter, bahwa soul and body itu tidak bisa kita pahami dengan plek sama seperti dipahami secara profesional. Karena latar belakang filosofinya kan berbeda. Ya. Jadi pada saat konstruksi di tiganya bisa sama, tetapi latar belakangnya kan berbeda, latar belakang filosofinya berbeda. Padahal untuk kita bisa melakukan intervensi, perubahan gangguan kepribadian atau terapi, pada saat kita merancang terapinya, latar belakang filosofinya berbeda. Jadi ini yang menentukan juga perbedaan di dalam metode dan teknik terapinya nanti.
Kalau di dalam pendekatan Islam seperti tadi, ya, kita cari di mananya yang sumber masalahnya, di latar belakangnya. Jadi intervensi kita ambil di situ. Tapi kalau mind, body, and soul, nah itu latar belakangnya apa, gitu ya. Nah, berarti saya harus mau buka-buka lagi tuh buku yang sudah lama saya tinggalkan. Gitu. Karena kan latar belakangnya kan berbeda. Jadi ada material, ada fisik, metafisik, wah gitu ya. Yang berputar-berputar di situ, tapi akhirnya bingung sendiri gitu ya. Jadi udah saran saya sudah tetap saja di psikologi Islam, ya, sambil kita menerapkan agama, kita beribadah, ya ambil bonusnya ya, dapat pahala. Itu. Terima kasih Dokter Yon. Ini kita masih punya waktu 7 menit. Di sini insya Allah akan ada pemberitahuan dari Ustadz Alif mengenai pelatihan esok hari. Sebelumnya saya ingin memberitahukan seperti yang telah diungkapkan oleh Dokter Yon maupun Ustadz Alif bahwa kita memiliki sebuah pelatihan atau yang bersertifikasi dengan CIPSY. Biasanya kan hanya ada Certified Psikoterapi, tapi kalau saat ini ada Certified Islamic Psikoterapi. Nah, ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu, tapi nanti pembelajarannya itu adalah sekitar awal tahun 2022. Nah, sekitar tahun 2022 itu di awal bulan Januari, tapi bagian terakhir sekitar tanggal 22, 23, 29, dan 30. Bapak Ibu bisa ikut di sana, bisa join, nanti kita akan kasih tahu linknya seperti apa, nanti kita beritahukan kepada Bapak maupun Ibu yang ada saat ini. Saat ini akan saya kembalikan kepada, mohon maaf sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan, sebelum hal ini nanti akan ditutup nih, pembelajaran ini dan ada informasi terbaru lagi, saya ingin meminta apa sih kesimpulan materi saat ini dari Dokter Yon agar seperti ini resumenya sehingga peserta dapat memahami. Silakan Dokter Yon, waktu dan tempat saya persilakan untuk resume. Kesimpulan kita bahwa terapi psikologi Islam itu fokusnya adalah kepada kolbu, ya. Dan ini sesuai dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita ingin merubah perilaku seseorang, maka mulailah dari merubah kolbunya. Nah, dalam sehari-hari kita sebut, kalau ingin merubah kepada seseorang, bicaralah dari hati ke hati. Kalau dari sini kita berbicara, kolbunya yang kita sasar. Demikian juga untuk merubah perilaku, melakukan intervensi, terapi, itu juga kita fokus kepada kolbu. Oleh karena itu, jangan percayakan kolbu Anda kepada orang-orang yang mengakses dengan ilmu tidak berbasis kepada syariat. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Kalau ada yang kurang, yang batas maksimal dan yang lain-lain, ya Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, ini luar biasa. Sudah diperingatkan sama dokter, jangan pernah membiarkan kolbu kita diakses oleh orang yang bukan ahlinya. Karena di situ dipertaruhkan akidah kita, dipertaruhkan segala macam yang tersimpan di dalam kolbu kita. Nah, ini sudah conclusion mengenai kesimpulan dari materi yang tadi. Besok kita ada pembelajaran, tapi ada informasi penting dari Ustadz Alif. Silakan Ustadz, apa informasi pentingnya Ustadz Alif? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang ingin coba kami sampaikan. Jika teman-teman semua ingin lebih mendalami secara terperinci lagi, ya, dan ingin benar-benar mempelajari benang merah antara psikologi Islam dan psikologi Barat, ya, apa yang membedakan keduanya, bagaimana kemudian di antara keduanya standarnya seperti apa, bagaimana melihat dari Islamic worldview,
ya tentang keduanya, silakan barangkali bisa bergabung di dalam program kami ya. Izinkan saya untuk menyampaikan seperti ini ya, di mana kita akan melakukan proses pembelajaran ya selama 6 hari kurang lebih ya Pak Dokter ya, selama 6 hari ya terkait dengan psikologi Islam ya, juga di situ ada psikologi baratnya seperti apa ya, kenapa kita memilih psikologi Islam, kemudian bagaimana Islamic worldview-nya seperti apa sih ya, lalu kemudian kita juga membahas berbagai gejala gangguan jiwa dalam psikologi Islam ya, kompetensi psikologi Islam dan adab ya, bagaimana kita cara bicara, penanganan klien, bagaimana kita memberikan pertanyaan itu ya. Jadi berbagai hal insya Allah akan dibahas di dalam proses certified ya Islamic psikoterapi yang insya Allah akan diadakan ya oleh praktisi psikoterapi Islam ya, bekerja sama dengan Nakhlah ya, Nakhlah Global Konsultan. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mempelajari lebih dalam, lebih jauh ya, insya Allah bisa bergabung di kami dan akan mendapatkan beberapa buku-buku yang sangat fundamental ya sebagai seorang praktisi psikoterapi Islam ya, baik e-book maupun buku-buku ya berbahasa Inggris maupun berbahasa Arab ya, yang mendukung sebagai praktisi psikoterapi Islam. Jadi itu ya teman-teman semua. Dan yang kedua ya, kalau tadi Pak Dr. Yon menyampaikan tentang kolbu terkena manusia, dan insya Allah bersama dengan saya ya akan membahas tentang sedikit tentang struktur manusia atau manusia dalam perspektif Islam ya, dan sedikit berbagai gejala gangguan dan pembentukan perilaku, serta bukan sedikit sebenarnya lebih kepada nanti pada kepada terapi-terapi praktis ya, terapi-terapi praktis yang biasa kami lakukan di dalam penanganan terhadap klien dengan pendekatan psikoterapi Islam. Nah itu insya Allah ya akan kita lanjutkan di rencananya sih, rencananya di jadwal itu besok ya di Ba'da Asar ya. Mudah-mudahan Pak Dokter Yan juga besok masih berkenan hadir Pak Dokter ya, untuk menyampaikan studi kasus yang kita yang kita laksanakan beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan Pak Dokter masih bisa meluangkan waktu untuk kita. Insya Allah. Ya, jadi itu ya saya kembalikan. Jadi besok insya Allah Ba'da Isya ya, Ba'da Isya kita akan mulai, kita akan bagikan linknya ya, mungkin Ba'da Isyanya sekitar pukul 19.45 ya. 19.45 kita akan bagikan linknya. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada Bu Atika. Terima kasih Ustadz Alif. Ini berarti sudah ada kesepakatan ya kita semua bahwa insya Allah besok kelas lanjutan akan dilakukan pada Ba'da Isya 19.45. Linknya insya Allah sebelum waktu itu kita sudah akan memberikan linknya kepada Bapak Ibu semua. Nah, ada satu, mohon maaf Ustadz, saya ingin jelaskan bahwa tadi Ustadz sudah menjelaskan mengenai apa yang akan dilakukan pelatihan maupun sertifikasi. Nah, itu kan belum dikasih tahu syaratnya. Nah, nanti kalau misalkan mau ikut sertifikasi atau pelatihan berbasis CIPSY itu syaratnya adalah pertama mahasiswa, kedua alumni S1 psikologi, yang ketiga alumni bimbingan atau konseling, yang keempat alumni syariah, dan kelima alumni pendidikan agama. Intinya adalah siapapun yang mau ikut dipersilakan dengan catatan pertama adalah sudah memahami akidahnya terlebih dahulu, karena memang yang kita pelajari di sini adalah lebih ke dalam tauhid dan akidah untuk masuk ke dalam psikoterapi tersebut. Itu saja.
dari kami seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Yon, yang telah dijelaskan oleh Ustadz Alif. Kita akan bertemu lagi esok hari jam 19.45. Saya akan berikan linknya sebelum waktu jam 19.45. Semoga datangnya lebih awal dan mudah-mudahan besok tidak ada kendala apapun, sinyal yang baik. Itu saja yang bisa saya beritahukan. Terima kasih atas Ibu Bapak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Barakallahu lahum. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Pak Yunus, Abu Asyif, terima kasih.